Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Aymar Masad. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasi hasil dari riset tugas besar kami, aplikasi reservasi restoran. Pertama, perkenalan, ada saya Aldin Aymar Masad, lalu rekan saya Hasil Maulana Al-Kafi. Ayo Aldin, silakan dimulai. Apakah sudah direkam? sudah direkam, kita nunggu Ega, Bu. Nah, iya udah, sementara Eganya nggak bisa, jadi kita lanjut aja. Nah, ini ada Muhammad Ega Pratama dengan NIM 241-133. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma yang dipakai, pembahasan kode, dan hasil outputnya. Untuk algoritma yang dipakai, kelompok kita memilih menggunakan algoritma array 2 dimensi karena struktur data ini sangat sesuai untuk mempresentasikan tata letak meja secara visual dan logis. Sini ada pembahasan kodenya. Aplikasi ini mensimulasikan sistem referensi meja restoran. Untuk fitur-fiturnya di sini terdapat yang pertama, menampilkan tata letak meja beserta kapasitas dan status. Lalu ada melakukan reservasi berdasarkan jumlah orang dan nama. Lalu ada menghapus reservasi tertentu dan melihat semua meja yang sudah dipesan. Pertama, kita mendefinisikan variabel array 2 dimensi untuk status reservasi setiap meja dan kapasitas kursi setiap meja. Dan juga variabel string untuk nama reservasi yang melakukan. Lanjut, di sini ada beberapa fungsi di dalam program aplikasi reservasi restoran ini. Yang pertama ada fungsi tampilkan tata letak, di mana di dalam void tampilan tata letak terdapat loop seluruh kapasitas meja. Jika status meja sama dengan 0 atau statusnya 0, kosong atau belum direservasi. Jika selain dari 0 yaitu 1, maka terisi. Yang kedua ada fungsi tampilkan tata letak, mencari meja yang kosong dan yang memiliki kapasitas sesuai. Dalam void cari dan reservasi kursi, loop seluruh kapasitas meja. Jika kapasitas meja sama dengan jumlah dan status meja harus sama dengan 0, tandai status meja sama dengan 1 atau terisi. Simpan nama pelanggan sebagai nama, tampilkan posisi meja yang dipesan. Yang ketiga ada fungsi hapus reservasi. Menghapus reservasi di posisi yaitu baris dan kolom.
Di dalam void hapus reservasi, program akan cek apakah posisi valid, baris dan kolom dalam jangkauan, lalu cek jika sudah dipesan, status mejanya harus sama dengan 1. Jika iya, reset status meja menjadi 0, kosongkan nama pelanggan, dan tampilkan nama yang dihapus. Lalu ada fungsi tampilkan reservasi menampilkan seluruh reservasi. Di dalam void tampilkan reservasi, menggunakan loop semua meja. Jika status meja terisi, maka akan ditampilkan yaitu posisi meja, kapasitas, dan nama pemesan. Selanjutnya ada main program, ini program utama yang memiliki menu interaktif dengan 2 while loop yang meliputi semua fungsi void dan 1 fungsi untuk keluar program. Menu ini akan berulang sampai memilih opsi 5 atau opsi untuk keluar program. Lalu ini ada hasil outputnya. Ini pertama programnya baru mulai. Jadi ada sistem reservasi restoran, menunya kelihatan. Di sini kita milih opsi 2 yaitu opsi reservasi meja. Terus programnya akan mencari meja yang ada yang bisa direservasi. Terus minta reservasi atas nama siapa. Lalu di sini ada pemilihan opsi 3 yaitu menghapus reservasi. Di sini reservasi Aldin yang ada di baris 0 meja dan kolom 2 meja itu telah dihapus. Lalu di sini opsi 1 untuk tampilkan tata letak meja. Di sini yang terisi di baris 3 kolom 2. Terus di sini paling terakhir baris 4 kolom 1. Dan paling terakhir lihat semua reservasi yang ada. Di sini ada meja atas nama Hazel dan meja atas nama Ega. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan demo aplikasinya dulu. Jadi di sini ada menunya. Misalnya kita mau reservasi meja untuk 3 orang atas nama Aldin. Lalu programnya akan mencari, ternyata ada meja yang tersedia di baris 0 dan kolom 2. Din, maaf, presentasinya mati, Din. Oh, sorry. Jadi tadi ada ini programnya mulai dari sistem reservasi dari menunya dulu. Misalnya kita pilih opsi 2, maka terus saya mau milih meja untuk 3 orang. Maka programnya akan mencari meja yang tersedia itu yang untuk 3 orang ada di baris 0 kolom 2, terus reservasinya atas nama saya, nama Aldin. Misalnya saya mau reservasi lagi untuk 3 orang atas nama Hazar dan lagi atas nama Ega. Terus saya mau lihat tata letak mejanya bagaimana. Saya bisa pakai opsi 1, ini kelihatan yang keisi yang nomor 3 doang.
Misalnya saya mau reservasi lagi karena udah nggak ada lagi yang meja untuk 3 orang. Programnya akan ngomong tidak ada meja kosong untuk 3 orang, jadi saya harus hapus reservasi pakai opsi 3. Misalnya di sini meja saya baris 0 kolom 2, saya hapus. Sekarang kalau kita lihat semua reservasi saya sudah dihapus. Begitu itunya. Din, Oh, ada lagi ya? Aldin, tadi aplikasinya belum ditampilkan ya, Din? Iya, iya. Bisa ditampilkan nggak, Din, di running? Iya, Bu. Bisa dari ulang nggak, Din? Ya, bisa. Jadi dari awal ini ada menunya. Misalnya kita pilih opsi 2 untuk reservasi meja, terus saya mau reservasi untuk 3 orang. Saya masukin nama saya. Nanti programnya nyari baris meja yang tersedia untuk 3 orang ada di baris 0 kolom 2 dan reservasinya berhasil atas nama saya. Lalu misalnya saya mau tampilkan letak mejanya, bisa di sini. Ini baris, terus ini kolom, mulainya dari 0. Misalnya saya mau reservasi lagi atas nama Hazel sama nama Ega, bisa. Terus karena meja untuk 3 orang sudah terisi semua, kalau misalnya saya mau reservasi lagi untuk 3 orang sudah tidak bisa, soalnya mejanya udah terreservasi semua. Jadi saya harus hapus. Misalnya saya hapus yang punya saya di baris 0 kolom 2, reservasi atas nama Aldin hapus. Terus kalau kita lihat semua reservasinya sudah berhasil dihapus. Di tata letak mejanya juga kosong. Ininya begitu. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ini ada angkat tangan nih, ngap Ganes sama ngap Zidan, boleh bertanya. Silakan dilanjut tanya jawab ya, Aldin. Ya, Mas Ganes sama Mas Zidan angkat tangan, bisa langsung nanya. Tes. Masuk gak sore? Kedengeran? Oke. Saya Muhammad Rezidan Nazami dengan NIM 112 ingin bertanya kepada kelompoknya Aldin, Nazil, dan Ega. Apa perbedaan antara status meja IJ dan kapasitas meja IJ?
Mungkin saja, terima kasih. Oke, ditampung dulu. Sekarang Mas Ganes. Halo, kedengeran kan? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Made Ganestia dengan NIM terakhir 126. Saya ingin bertanya dengan kelompok Aldin. Itu yang codingan tadi selain status meja indeks IJ itu dan kapasitas meja indeks I sama J. Nah, apalagi yang penting buat disimpan di setiap meja dalam array dua dimensi supaya aplikasi reservasi restoran ini bisa berfungsi lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tinggal satu lagi. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Izin bertanya, ya saya Omer Orlando Manalo dengan NIM 105 dari kelompok 2. Izin bertanya, kenapa memakai algoritma dua dimensi? Kenapa bukan pakai vektor? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau jawab dulu pertanyaannya Lando. Kenapa memakai algoritma array dua dimensi dan bukan vektor atau misalnya linked list? Karena agar program restorannya disusun dalam baris dan kolom, biasanya restoran itu memiliki layout fisik meja yang tersusun dalam grid. Contohnya baris 3 baris kali 4 kolom, berarti pada tempat duduk. Agar akses data mudah dan efisien dan agar setiap meja bisa menyimpan informasi terpisah dan mudah divisualisasi, kita pakai array dua dimensi. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan Presiden, yaitu apa perbedaan antara status meja dan kapasitas meja. Perbedaan antara status meja dan kapasitas meja yaitu status meja menyimpan status meja kosong atau statusnya itu 0, dan jika statusnya 1 maka mejanya terisi. Kalau kapasitas meja itu menyimpan jumlah kursi yang tersedia di meja tersebut. Contohnya seperti mejanya tersedia untuk 2 orang, 3 orang, maupun 4 orang. Apakah sudah terjawab, Presiden? Mungkin bisa dilanjut ya untuk menjawab pertanyaan nomor 3 untuk Ega. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ganes tadi. Pertanyaannya, selain status meja dan kapasitas meja, apalagi yang penting buat disimpan di setiap meja dalam array dua dimensi supaya aplikasi reservasi restoran ini bisa berfungsi lebih baik. Oke, di sini saya memberikan satu contoh, yaitu selain status meja dan kapasitas meja, mungkin bisa ditambahkan waktu reservasi. Karena waktu reservasi itu menyimpan informasi tentang kapan meja tersebut dipesan atau digunakan. Ini penting karena bisa mencegah konflik waktu, untuk manajemen alur meja juga, dan memberikan informasi detail untuk pelanggan yang lain. Halo, udah semua ya Aldin?
Yang bertanya udah semua ya. Sudah semua, Bu. Oke, baik. Nanti tolong dicatat ya tadi pertanyaan dan jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua, yaitu kelompok Aldin. Silakan ditutup Aldin. Terima kasih kepada kelompok lain yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi dari kelompok kami. Kami tahu bahwa presentasi ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami butuhkan untuk kedepannya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.